Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Kurnia Fortuna dari kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep sikap. Konsep sikap. Definisi sikap terbagi menjadi 3. Yang pertama, berorientasi pada respon, berorientasi pada kesiapan respon, dan berorientasi pada skema triadik. Definisi yang berorientasi pada respon, Tocco, Lupius, Thors, Reichenlicket, dan Charles Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek atau berkuis. 2. Definisi yang berorientasi pada kesiapan respon, Tocco, Karp, Bogaerts, Lapierre, dan Mann-Alford. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu diharapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisi atau Lapierre. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, kognitif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya atau second dan behavior. Selanjutnya ada komponen atau struktur sikap. 3 komponen sikap. Yang pertama, kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, strategi, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua, afeksi, berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Dan yang ketiga, konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Nah, ini ada model trikomponen. Yang pertama, cognition atau perilaku, lalu affect atau perasaan, dan cognition atau pengetahuan. Menurut Brigham 1991, karakteristik sikap ada 4. Yang pertama, sikap dikumpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan sikap mempengaruhi perilaku. Faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap: pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, yaitu orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin. Media massa, institusi atau lembaga, yaitu pendidikan dan agama, dan faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap menurut Carl 1960. Utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment, mencapai sasaran tujuan. Menurut cognitive function, sikap membantu memahami lingkungan, dorongan ingin mengerti untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Paul expressive function, sikap adalah mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Dan yang terakhir, menurut ego defensive function, sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama ada teori keseimbangan, yang kedua teori konsistensi kognitif efektif, yang ketiga teori ketidaksesuaian, dan yang terakhir teori atribusi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.